niat aku lain tidak bukan aku pengen masuk surga dari aku jadi kepala daerah. Kau nak nyumbang berapa? 10 miliar. Agak dapat paket proyek. Ada. Nama Prima Salam aduh di lahul mahfuz ya Allah tahun 2024 jadi wali kota. Nah aku nak bersimpan di dalam bawah tanah aku mau jadi wali kota. Kamu berlomba-lomba lah cari suara banyak-banyaknya, ya kan, dengan seluruh elemen yang kamu punya, apapun hasilnya kamu harus 47.000 suara. Siapapun yang jadi itu takdirnya Allah. Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh politik muda yang cukup populer di Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan langsung. Beliau juga menjabat sebagai bendahara Partai Gerindra Sumsel, kemudian juga ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang. Selamat datang Pak Prima Salam. Terima kasih Pak. Salam kenal. Saya. Langsung saja kita. Siap. Pak Prima ke pokok materi. Iya. Ini kemarin baru menghadirin dari Jakarta juga ya. Iya. Sekarang kondisi Pilpres pergerakan di Partai Gerindra seperti apa? Itu persekarang kita lagi menunggu dari seluruh akar rumput Partai Gerindra seluruh Indonesia, baik saya partai maupun DPC Gerindra se-Indonesia itu mengusulkan saudara Gibran Rakabuming untuk menjadi calon wakil presiden, karena kita nilai saudara Gibran selama memimpin Kota Solo berhasil dan juga mempunyai adab serta sifat yang baik, mengayomi dari tua maupun muda. Jadi mewakili daripada representatif kaum muda yang sekarang hampir lebih dari 50% milenial nanti kan yang akan mencoblos di Pileg dan Pilpres di 2024 Februari. Itu hasil suara kader Suara kader, suara mungkin insya Allah dari rapat-rapat koalisi Indonesia Maju, ya. Nah, dinilai saudara Gibran Rakabuming mampu dalam mendampingi Bapak Prabowo Subianto dan juga perpaduan antara kaum senior dengan junior. Jadi semuanya mewakili elemen-elemen yang ada di Indonesia nih Pak. Itu pertimbangannya Pak ya? Iya. Kan tapi saudara Gibran lagi sekarang kan kita kan lagi menunggu daripada hasil Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Oktober hari Senin ini akan diumumkan apakah calon wakil presiden atau calon kepala negara itu bisa di usia ambangnya 35 ke atas. 35 tahun ya. Iya. 35 tahun ya. Ini kita belum tahu hasil dari keputusan MK. Ada alternatif lain selain kita masih optimis Pak. Optimis. Pokoknya kita optimis. Mudah-mudahan Senin ini hasilnya sesuai yang kita harapkan. Tetapi apapun yang terjadi kan Mahkamah Konstitusi mempunyai hak prioritas, hak prerogatif bagaimana mereka menimbang-nimbang dalam memutuskan segala macam hal-hal yang menyangkut daripada usia kepala negara ini. Tidak ada nama lain? Ada nama-nama lain, banyak nama-nama lain. Tapi kita masih menunggu Senin ini Pak. Senin ini. Ya Senin ini. Tapi fokus di nama Gibran. Satu orang. Gibran Rakabuming dan ada beberapa nama lain. Tapi dari akar rumput Partai Gerindra menginginkan saudara Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden samping Bapak Prabowo Subianto. Ini kita ketahui Gibran merupakan kader PDIP. Ya. Pertimbangannya selain tokoh anak muda, pertimbangan komunikasi politiknya sudah dijalankan nggak? Seperti apa? Kalau masalah hal itu kami di daerah hanya menerima perintah dari pusat, hal-hal yang menyangkut daripada lobby, daripada musyawarah, daripada rapat-rapat koalisi Indonesia Maju yang jelas karena Gerindra tidak bisa maju sendiri kan. Itu diputuskan dari pimpinan-pimpinan tertinggi kami. Apapun hasilnya kami akan satu komando dengan pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat. Apapun hasilnya itu. Iya. Itu dari koalisi juga sepakat nama itu juga.
Kita sekarang masih rapat, Pak. Masih rapat ya? Masih terus rapat. Koalisi Indonesia Maju, tim Badan Pemenangan Nasional lagi disusun kan. Nanti kan ada dari Partai Demokrat, ada Pak SBY turun gunung kan. Ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Zulkifli Hasan, dan semuanya lah, partai-partai koalisi. Kalau kita pokoknya di daerah menerima perintah apapun. Dan tapi untuk suara Gibran namanya. Kalau dari akar rumput partai ya saudara Gibran. Saudara Gibran. Dari akar rumput partai kan. Iya. Dari saya partai, dari DPC, dari semuanya lah. Apapun keputusannya kita ikut serta. Apapun ada Bapak. Di Sumatera Selatan sendiri pergerakan Partai Gerindra seperti apa, Bung Prima? Sumatera Selatan pergerakannya ya masih Pak, masih terus juga penuh dengan menjalankan program-program yang sudah ada sampai dengan pemilu, ya kan? Konsolidasi partai, penguatan saksi, penguatan akar rumput. Di situ juga ada tambahan daripada suara-suara caleg-caleg kan, yang masuk ke Gerindra karena mencaleg. Artinya kan otomatis masuk Gerindra tuh, caleg dari Gerindra. Otomatis di luar daripada elemen partai Pak, kekuatan partai di luar. Tapi semuanya bergerak. Di 2024 ini aura Gerindra cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari pas kita pengukuhan ya. Ya. Di bulan September. PAC itu. Itu memang itu baru sebagian itu. Itu mungkin 10% Pak. Baru 10%. Kemarin berapa dihadirin? Ada 5.000. Karena muat gedung itu 5.000. 5.000 ya. Boleh masuk soalnya panas. Kalau Pak Prima di 2024 ini melanjutkan lagi nggak? Saya sekarang alhamdulillah masih ditugaskan partai untuk mencalonkan diri lagi di dapil saya yang sebelumnya. Dapil sama mana? Dapil Palembang 1, B1 B2 Gandus, Bukit Kecil, Pelaju, Kota Pati, Paring. 9 kecamatan itu saya ditugaskan partai tetap mencalonkan diri di DPRD provinsi untuk mempertahankan kursi atau menambah kursi, insya Allah. Targetnya sekarang ikhtiarnya menambah kursi, Pak. Menambah kursi. Kalau sekarang berapa kursi? Kalau Gerindra di DPRD provinsi itu 10, Pak. 10 ya. Satu dapil 1. Tapi targetnya sekarang ikhtiarnya itu kami melebihi dari 12 kursi. Ikhtiarnya ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan. Target 2012 kursi ya. Targetnya lebih dari 12 kursi. Lebih dari 12. Ini balik lagi, saya masih ada yang nyangkut nih untuk Pilpres ini. Ini komunikasi politik di koalisi masih terus digodok ya. Masih terus digodok. Kemudian beberapa nama sudah mengerucut dari nama Gibran, Erick Thohir, ada apa nama itu. Selain pertimbangan anak muda milenial itu, apakah suara NU juga masih jadi pertimbangan juga? Iya pasti Pak. Suara-suara dari Nahdlatul Ulama sangat berpengaruh kan. Di Jawa Timur, di hampir seluruh Indonesia ada NU kan, NU. Ya semuanya lah, semua dari Muhammadiyah, dari NU, dari Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya lah dirangkul ya. Iya dirangkul Pak. Kami dasarnya itu kami mengusulkan, tapi kami tidak bisa ikut serta dalam rapat-rapat secara teknis segala macam. Ikut serta aja apapun hasil daripada nanti diputuskan oleh petinggi-petinggi partai koalisi, kami akan selalu siap menjalankannya. Kami mempersiapkannya Pak, mesin ini maksudnya lagi hidup nih. Apapun jalan hancur. Persiapan apa yang sudah dilakukan sekarang? Iya. Saksi partai udah full. Saksi partai udah full. Relawan full. Relawan Pak Prabowo Subianto untuk presiden bergerak dengan sendiri-sendiri. Kami juga partai bergerak dengan cara kita yang sudah diprogramkan oleh DPP. Kan program-programnya saya 29 April saya ditunjuk lagi tambahan amanah dari DPP jadi ketua DPC Gerindra Kota Palembang. Punya program-program ini menjelang 3 bulan untuk Pileg dan Pilpres ini. Kita sekarang tinggal melantik ranting-ranting selesai di 1 bulan ini, 1 bulan ke depan. Terus 2 bulan ini pelatihan 10.000 saksi, 1 hari 110 orang. Terus kita nanti pengukuhan saksi plus relawan plus semua yang ada di Gerindra Kota Palembang itu di BKB nanti Pak. Januari. Datang ada Pak Prabowo nanti jadwalnya di Palembang ada atau tidak untuk kampanye.
itu tetap kita jalankan semuanya. Ini ada sebagian pendapat juga bahwa Pak Prabowo ini dulu dekat sekali dengan ulama-ulama di 212 itu. Apakah 212 juga masih tetap dilibatkan di sini? Pak Prabowo itu dekat dengan ulama semua, Pak. Semua kalangan ulama beliau dekat. Mau pilpres semua enggak, semuanya dekat. Kan dari tentara, beliau sebelum perang kan pasti kan minta doa sama ustadz, kiai kan. Semuanya dekat sama Habib, semua Habib Rizik, Habib Lutfi, semua ulama beliau dekat. Sekarang pun tetap kita menjalin komunikasi, enggak lepas. 212 itu kan bukan 212 itu kan karena ada terjadi yang kemarin yang pilkada DKI ya. Semuanya pokoknya terangkul Pak untuk kemaslahatan umat seluruh Indonesia ini. Terkait identitas politik nih, kemarin ada terpisah soal agamis, nasionalis. Nah, pandangan dari kader Gerindra sendiri bagaimana Bung Prima menyikapinya? Kalau terpecah-pecah itu ya? Iya. Insya Allah pemilu 2024 ini kita tidak terpecah belah seperti 2019. Politik identitas juga insya Allah jauh dari politik identitas, walaupun ada sedikit-sedikit kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua sudah sama-sama dewasa, sudah banyak korban daripada pemilu 2019. Mudah-mudahan pemilu 2024 adalah memang pesta demokrasinya bangsa Indonesia, Pak. Harapan kami. Kalau Gibran masuk, kemungkinan ada dua putaran atau satu putaran ini. Siapapun nanti pasangan Pak Prabowo, Pak, kami pengen satu putaran kita menang. Satu putaran ya. Ada kemungkinan koalisi PDIP? Kalau itu belum ada komunikasi. Saya tidak patut menjawab itu pusat semuanya. Kalau kita kan melihat perkembangan kita sampaikan kepada masyarakat, melihat perkembangan kita sampaikan kepada masyarakat. Kami tidak pernah berbicara melebihi apa yang pemimpin kami bicarakan. Tidak ada manuver seperti itu kan. Bahwa mereka bicarakan, ya kami ikuti seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Sumatera Selatan ini. Setelah dari Jakarta kita balik lagi. Di 2019 Pak Prabowo cukup memperoleh kekuasaan yang cukup tinggi, memperoleh suara yang cukup tinggi. Apakah target ini mau ditingkatkan lagi? Sumatera Selatan. Iya. Iya. Apakah target ini mau ditingkatkan lagi? Harus menang lagi. Menang lagi? Menang lebih besar lagi. Berapa persen? Kalau kita pengennya 80%. 80%. 75% minimal. Bismillah. Iya, Pak. Ada kantung suara nggak untuk Sumatera Selatan ini? Hampir semua kabupaten kota itu kantong suaranya Pak Prabowo. Hampir ya, insya Allah. Saingan terdekat siapa kira-kira? Saingan terdekat ini? Pak Prabowo. Semuanya kan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Iya. Yang ingin jadikan bangsa Indonesia ini baik kan. Tapi kita, kalau kami kan dari Gerindra pastinya Pak Prabowo yang terbaik. Iya. Saya kan terdekat semuanya hebat, semuanya kuat. Ini ada juga banyak yang bertanya-tanya nih. Bung Prima ini masuk tokoh politik yang populer lah, baik di Sumatera Selatan maupun Kota Palembang ya. Beberapa suara kader juga menyuarakan ingin menjadi calon wali kota untuk 2024 mendatang. Bisa langsung dijawab deh. Kalau untuk calon wali kota Pak, kita semuanya ini calon-calon pemimpin semua. Kata Gerindra. Pak Prabowo pengen Kota Palembang itu harus kata Gerindra. Sumatera Selatan harus kata Gerindra semua. Tapi kunci daripada semua untuk kompetisi di 2024 karena pilkada kan seperti maju 7 September. Iya, September maju. Nah, tiket itu kan di 14 Februari. Gerindra Kota Palembang sekarang kan 8 kursi, Pak. 8 kursi. Kita nanti kan ngitung kan untuk pendaftaran ke KPU itu kan kursi yang kita dapatkan di 2024 di Februari nanti. Iya. 50 kursi DPRD Kota Palembang berarti 20% kan 10. Nah, kalau insya Allah mudah-mudahan 11 kursi, 12 kursi kan kita kan sudah bisa maju sendiri kan, Pak. Nah, jadi kalau kami berpikirnya realistis, ada Partai Gerindra realistis, kita punya calon presiden, kita sebagai pengantin sekarang kan. Kita
insya Allah suara Pak Prabowo dengan suara partai kita linear, ya kan? Nah, pada saat 14 Februari hasilnya itu insya Allah Pak Prabowo jadi presiden, bayangan kita kan, kita 11 kursi, 12 kursi, ya itu terserah partai. Kita maju Pak. Partai Gerindra tidak ada jual kursi kepada kader. Dikasih itu partai, dikasih semua duit. Berapa perlu? 100 miliar dikasih oleh partai. 50 miliar dikasih. 50 miliar. Karena saya saksi kan, pilkada Sumatera Barat saya di sana, teman saya sendiri jadi wali kota Bukit Tinggi, ya kan, ada pilkada Sleman segala macam, itu semuanya partai itu yang duitin Pak. Kami itu pengen linear lah. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, kepala daerahnya ya dari Gerindra semuanya, ketua DPR-nya Gerindra semuanya, insya Allah lah Pak, mudah-mudahan. Jadi untuk memperkuat itu ya. Penting kayak saya sekarang mempunyai tugas kan, terus itu juga memantaskan diri Pak, kita memantaskan diri gitu. Masalahnya kalau sampai kita dicalonkan, yang jelas kalau aku dicalonkan, niat aku lain tidak bukan aku pengen masuk surga dari aku jadi kepala daerah. Karena ngapa kita sholat ini kadang lewat, sedekah kita tidak tahu susunan baiknya seperti apa. Kita menggunjing uang terus, bawa dosa terus. Apa Ustaz? Saya boleh Ustaz lalu sama. Apa Ustaz yang bisa kita? Aku pengen hisap akun cepat, sekilat. Pengen masuk surga, kena mati. Ya jadi kepala daerah yang amanah sudah. Main aja Pak. Gitu ya? Iya. Kami tidak butuh. Kau nak nyumbang berapa? 10 miliar. Agak dapat paket proyek. Ada. Kalau aku disuruh maju, partai yang biayai semua. Tapi Pak, ada ambisi saya Pak. Ada ambisi ya? Karena Palembang ini paku buminya kuat. Bukan rakyat Palembang sebenarnya kalau menurut saya yang milih kepala daerah. Palembang ini sendiri yang milih. Banyak kan kejadian kemarin. Iya. Jadi dia ini milih Pak, seluruh habaib segala macam kan banyak di sini. Rahmat kata kita. Jadi tidak perlu kita nak memantaskan diri menunjukkan kepada rakyat. Aku udah hobi di Instagram. Aku datang ke kondangan, aku datang ke tempat orang meninggal di posting. Pahala udah dapat dari Allah. Pencitraan maksudnya? Iya, pahala udah dapat. Cuman lihat dulu ini peduli di masyarakat. Tak perlu kami itu. Yalah. Apa adanya baik. Karena menang kan ada kekuatan di situ. Kekuatan partai, ulama segala macam. Supaya kalau memandang kita. Apa yang harus diperbaiki kalau melihat di Palembang ini? Banyak Pak. Banjir. Terus itu juga BUMD-nya banyak. Rakyat, edukasi rakyatnya kan banyak kan. Kita kan belum pernah Palembang yang terjadi Palembang Darussalam. Dulu Palembangnya kan Palembang Darussalam. Sampai hari ini kan belum jadi Palembang Darussalam. Konsep Palembang Darussalam kalau di mata Pak yang agamais Pak, yang agamais, yang penuh dengan tenggang rasa, yang tidak ribut, yang rakyatnya guyup ya. Iya, yang rakyatnya makmur, yang tidak sedikit fitnah wong, tidak sedikit gunjing wong kan. Seperti kami punya kader kami Mang Zen Zukri itu, yang tidak sengaja kan, terpancing emosi. Sudah dihukum oleh negara kan, pidana sudah 6 bulan kan selesai. Ya kan sudah bebas dia. Kami keluarkan dari Gerindra. Pada waktu itu kami pecat, kami keluar semacam. Nah untuk dia nak masuk lagi ke partai manapun itu kan hak dia sebagai warga negara Indonesia. Jadi tawarin salah satu partai nomor 1 segala macam, tidak mau. Dia pengen lagi daftar lagi di Gerindra. Kalau Mang Zen Zukri itu tidak pernah aku nak ngejek dia. Mamang ini representatif aku. Mamang ini 72 tahun. Tapi Mamang bisa dihantam dari seluruh bulian se-Indonesia, dia Mamang kuat. Masya Allah, aku nak belajar itu Mang. Kalau aku mungkin habis, tak mau diri kali. Ya kan? Ini Mamang tuh kuat, mental Mamang tuh kuat. Ya kan? Dia sudah nyalani hukuman, duit habis, masih dihujat uang. Tuhan lagi mengampuni kita. Manusia tidak banyak mengampuni Pak. Ini benar dendam terus. Cuma ingat satu sisi.
Jadi yang di teman Palembang Darussalam itu ya. Iya, bismillah. Palembang Darussalam. Niat kita pasang niat baik. Saya bukan, kalau saya jadi kepala daerah, bukan nak nyari kekayaan dari kepala daerah. Ngapa kita nyari kekayaan dari kepala daerah, Pak? Jadi kepala daerah itu kan ada gaji, tunjangan, jabatan, ada UP, upah pungut yang resmi itu dapat 2%, 3% dari hasil PAD gitu. Jadi kalau kita 2 triliun PAD misalnya 3 triliun, ya kan 1% sudah berapa? 30 miliar setahun. Iya. Ya berarti itu hasil dari kita. Ngapain lagi kita nggak ngambil jatah-jatah proyek lah, inilah segala macem. Ya udah, nggak usah. Bapak tahu lah kan mau 1 miliar jalan. Iya, betul. Kerja ke berapa segala macem. Terkait infrastruktur mungkin Palembang seperti apa? Oh, sudah bagus Pak. Sudah bagus ya. Ya, tinggal lagi dibenahi lagi baik. Pembenahan apa itu? Pasar-pasar. PD pasar itu kan harus dikelola secara benar. Harus puluhan miliar setahun ngasih apa PAD ke Kota Palembang. Perhotelan segala macam, pajak apa namanya itu izin-izin rumah hiburan segala macam, tempat-tempat hiburan yang dia menyalahi aturan kita tidak ada perpanjang lagi. Itu banyak lain. Rumah-rumah tapis di seluruh kelurahan, RT, ya kan? Terus itu juga budak-budak sekolah, setiap anak sekolah kita zaman dulu baca Al-Quran dulu segala macam. Banyak lah, banyak program-programnya Pak. Nah, saya bukan nak kampanye aku di sini, bukan. Aku pengennya seperti itu kalau aku jadi kepala daerah. Kalau aku ditakdirkan. Iya, mendengarkan suara kader ini. Iya, Dia, takdir. jadi banyak yang masuk ke saya. Itu Pak Prima Salam katanya mau nyalon wali kota. Makanya saya langsung jawab. Masalahnya nyalon wali kota, aku tidak pernah terpikir dulu jadi dewan. Yang itu sudah sengaja. Ternyata alhamdulillah jadi kan. Aku percaya semua takdir. Kalau misalnya nama Prima Salam ada di lahul mahfuz ya Allah tahun 2024 jadi wali kota, nah aku nak simpen di dalam bawah tanah, aku mau jadi wali kota. Kun fayakun ya. Takdir Pak. Biarlah takdir itu bengeret gitu. Biarlah takdir itu baik narik gitu. Kalau kami jabatan publik, anggota DPR, kepala daerah, terus itu juga presiden, itu kan takdir. Siapa yang tahu Pak Jokowi jadi presiden Republik Indonesia? Dulu pengusaha mebel kan? Takdir Pak. Bismillah, tahu gitu. Nah ini Partai Gerindra itu saya lihat, kami melihatnya tuh masyarakat lihat caleg-calegnya muda-muda semua nih, seger-seger, apa namanya, cukup atraktif dan kayak Pak Prima juga ini kan. Itu pengkaderan di Partai Gerindra itu sudah seperti apa sih gambarannya? Bisa dijelaskan? Tokoh-tokoh muda semua kami melihatnya itu. Ya alhamdulillah sekarang hampir 70% Partai Gerindra Sumatera Selatan semuanya muda. Saat sekarang ini 2019-2024 kami yang muda-muda DPR di bawah usia 40 tahun itu ada sekitar 40% dari total 100%. Beruntung juga kita punya ketua DPD jiwanya muda. Iya. Jadi bisa mengayomi gitu. Nah untuk sekarang di pendaftaran caleg, di daftar caleg kita, terus itu juga hampir di seluruh Sumatera Selatan rata-ratanya muda Pak. Kami merasa saingan muda ini bukan saingan, karena dia pengen berpolitik di usia muda, otak dia lagi fresh, dia pengen berkontribusi untuk apa namanya itu daerah di tempat dia lahir, ya kan? Dia pengen mewakili daripada suara-suara aspirasi masyarakat, terus itu juga mereka juga ingin mengangkat harkat martabat keluarga, ya kan? Nah jadi semakin banyak orang bergabung di satu dapil saya misalnya kosong. Saya ajakin Pak yang kuat masuk ke dapil itu supaya bisa ngerebut sekian kursi. Karena aku setiap partai politik bukan saingan buat kami. Karena kita kan sudah punya sistem silage itu ya. Sistem silage itu kan bilangan 1, 3, 5, 7 kan. Nah jadi suara yang kita hasilkan kita kan apa namanya itu berlomba-lomba mengambil suara. Bukan berlomba-lomba ngikut kiri kanan partai. Jadi target kami misalnya pemetaannya, oh ini kalau kita pengen di dapil 1, di dapil 2 kalau pengen 3 kursi itu harus 46.000 suara. Nah kita susun calegnya yang kuat-kuat tuh. Dia yang daftar kuat-kuat. Kita sanding ke mereka nih. Kita bergabungkan, kita kasih edukasi segala macam. Bahwasanya kamu ini bukan saingan. Kamu berlomba-lomba lah cari suara banyak-banyaknya, ya kan? Dengan seluruh elemen yang kamu punya, apapun hasilnya, kamu harus 47.000 suara. Siapapun yang jadi itu takdirnya Allah. Gak bisa kamu nanya lagi siapa. Partai politik netral seluruhnya. Saksi partai itu adalah fasilitas untuk seluruh caleg. Artinya sistem kolaborasinya. Jadi sekarang misalkan
di nomor urut 1 saya. Nomor urut 3 tadi ngadukan daripada Peresmian Posko dia. Datang Pak yang nomor 1 ini ke situ, ikut serta menamaikan daripada Peresmian Posko. Saling berkontribusi. Di mana kau jangan masuk, ini dapil aku, ini. Oh iya sudah terus. Jadi kami itu berlomba-lomba banyak suara. Berapa DPT? 246.000 misalkan. Oh berarti kita harus mendapatkan untuk 3 kursi ini 47.000. Sehingga pada saat dia 47.000 kursi pertama, 47.000 bagi 3, 47.000 bagi 5, sampai kita masih ada di kuota, misalkan di dapil 2 itu 11 kursi kan, masih ada di lingkar-lingkar, berarti kita 3 kursi. Nah sudah, siapapun yang berlomba-lomba, caleg kuat 7 ini, dia berlomba-lomba ngambil suara banyak, siapapun yang jadi takdir Allah itu. Udah. Aku selalu ngomong sama teman-teman caleg-caleg itu. Kamu dekati yang saing-saingan. Tidak boleh saling sikut menyikut. Tidak boleh saling jahat. Pak, maaf Pak, kata Wong. Aku nih milih caleg nomor 2 Pak. Aku milih Bapak. Oh iya bagus, sama baik itu Gerindra juga. Itu kami edukasi Pak. Betul ya. Artinya memang sudah doktrin seperti itu. Iya, itu Pak. Kami tidak ada saingan. Di situ daftar caleg kami di KPU Pak, boleh lihat satu dapil itu ada orang 5 yang kuat, 6, 7. Punya isitas, kapabilitas kan? Kapabilitasnya ya. Baik, diskusi kita dengan Bung Prima Salam, Ketua atau Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang. Mungkin Anda bisa disampaikan untuk pemirsa Info Indonesia, Pak. Apa itu? Nah, pokoknya pesan disampaikan. Pesannya Bismillahirrahmanirrahim. 14 Februari 2024 kita semua warga Sumatera Selatan, insya Allah yang berkesempatan menonton podcast ini, gunakanlah suara dan hak pilih daripada untuk itu, karena itu adalah kontribusi kita untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Kalau kita tidak nyoblos, tidak akan pernah suara kalian akan didengar kalau kalian itu mengomentari pemerintah. Tapi kalau kalian mencoblos dan coblosan kalian itu benar dan orang yang kalian coblos itu memang mensejahterakan masyarakat, insya Allah itu jadi faedah sampai seumur hidup menjelang 5 tahun ke depan. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.